Jangan sekali-kali bola dilepaskan masuk gawang dalam keadaan lupa kepada Allah. Lepaskan bola, iringi kalimat tauhid, la ilaha illallah, cukup dalam hati. Aja namu gore di kamar rai. Tapa gurama ku la ilaha illallah. Lari amang ma tuata maga ko na maga ko. Jadi nama gaga bapak aman dan terkendali. Paling bagus muzakir kasih tahu penjaga gawang. Bola hampir lepas, bola hampir lepas. Supaya kita ketika terjadi timbang terima sama-sama kita mengingat kepada Allah. Semoga anak yang kita lahirkan juga selalu mengingat kepada Allah. Makanya maka itu pandritana boni selawajo pekogi melo madecing anak-anak. Bapak nama maling-maling, mana dia talinga? Jajan nama jangan-jangan. Saya nikahkan Rismawati binti Coli dengan engkau dengan mahar 1 setel perhiasan emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Rismawati binti Coli dengan mahar 1 setel emas dan seperangkat alat salat dibayar tunai karena Allah. Saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'ili sultani wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Ananda Muzakir Yusuf, sarjana ekonomi, binti Haji Yusuf, beserta istrinya Ananda Rismawati SM binti Coli, yang alhamdulillah barusan disahkan dan diresmikan pasangan suami istri pengantin baru. Ananda Muzakir beserta Rismawati. Tujuan pernikahan dijelaskan Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar engkau bisa tenang kepadanya dan Allah jadikan antara kalian berdua cinta dan kasih sayang. Inilah tujuan pernikahan yang kita ingin capai, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pengantin baru, pengantin lama
semua berkeinginan rumah tangganya terwujud sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi untuk sampai kepada tujuan itu, apa yang bisa kita pahami? Antara lain, Allah berfirman, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan. Kenapa Quran bilang menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan? Coba kembali mengingat sejarah Nabi Adam. Nabi Adam duluan diciptakan, nanti di belakang Hawa. Dari mana tulang rusuknya? Dari mana bahan bakunya Hawa? Dari tulang rusuknya Nabi Adam samping kiri. Makanya Ananda Rismawati cocok nih, begitu cara nantina. Sampai di gedung tetap di kiri. Saya dulu berdebat indok boting waktu saya pengantin, karena dia mau simpang istriku di kanan. Saya bilang tidak, di kiri. Katanya supaya gampang dikipas. Biar di kiri gampang tuh jadi kipas. Karena maknanya itu kenapa istri ditempatkan di kiri. Muzakir walaupun tidak ngomong-ngomong ketika sudah berdampingan istrinya Rismawati, sebenarnya itu pasang pengumuman. Sepertinya Muzakir bilang, wahai saudara-saudari, orang tuaku sekalian, selama ini tulang rusukku hilang. Sekarang tulang rusuk itu sudah kutemukan. Namanya tulang rusuk itu Rismawati. Ini di sampingku. Nah, itu. Makanya kembali ke tempat semula dari samping. Yang kedua, Ananda Muzakir, kenapa yang diambil Allah itu dari samping? Kenapa bukan yang dari depan atau dari belakang? Nah, itu ada maknanya. Begitu nanti mendapatkan tulang rusuk, sekarang sudah didapatkan Rismawati. Asal usulnya itu tulang rusuk dari samping, maka kembalikan ke tempatnya semula. Jadikan istri pendamping. Jadikan istri pendamping, mitra. Ada suami setelah menemukan tulang rusuknya salah penempatan. Di mana? Dia simpan di belakang. Jadi sepertinya istrinya anak buahnya, ajudannya. Ngomong istri sepertinya jenderal ngomong dengan kopral. Sepertinya presiden ngomong ketua RT. Ke PW ada pak gerak-gerak. Dari mana kok? Mau ke bagaimana? Anu mau ini? Itu atasan ngomong ke bawahan. Istri itu bukan ajudan, tapi mitra. Jadikan pendamping. Kemudian Ananda Rismawati mengerti juga, nah, asal usul itu dari samping, bukan dari depan. Jadi setelah ditemukan oleh suami sebagai pemilik tulang rusuk, kembali ke tempat tak. Jadilah pendamping, jangan lari ke depan. Apa maksudnya? Kadang ada istri, dia yang mau di depan, alina melong mencaji penggawa, dia yang mau perintah suaminya, seakan-akan yang penentu kebijakan adalah dirinya. Salena, jadilah mitra kerja dengan suami. Kemudian yang kedua, mengantarkan kita sakinah mawaddah warahmah. Nabi bersabda, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni.
Nikah itu termasuk sunnahku. Siapa yang tidak suka sunnahku bukan golonganku. Jadi itu artinya pernikahan itu Muzakir Rismawati adalah ibadah. Pertahankan itu ibadah. Itu sebabnya tadi kenapa nak saya suruh ki berniat. Itu penentu. Penentu. Nikahilah seseorang, niatkan karena ibadah. Jangan karena keturunannya, jangan karena cantiknya, jangan karena hartanya. Fazfar bizatidin. Jadikan tolok ukur menikahi dan dinikahi niatkan karena Allah. Begitu juga Ananda Rismawati, Anyaki, saya siap dinikahi semata-mata sunnah Rasulullah. Niatkan karena Allah. Jangan ragu, pertolongan Allah bersama kita. Kalau rumah tangga kita itu dilindungi Allah, dirahmati Allah, jangan ragu, aman. Kalau rumah tangga kita dilindungi Allah, itu aman. Biar satu di barat, satu di timur, semuanya amanah. Misalnya pekerjaan kita selalu keluar daerah, pergi kampungnya orang, di kampungnya orang ketemu gadis, Muzakir ketemu di sana gadis, tidak diingkari, wajahnya 8,9, body 8,7, tenri cukuki, tenri congaki, lulus berkas Risma. Tapi karena rumah tangga tak dilindungi Allah, namun bidadari naita saliwa Muzakir, karena rumah tangganya dilindungi Allah, paling-paling dalam hatinya berkata, tongan ni cantikku, benar kamu indah, tidak ku ingkari kamu menarik, tapi ketahuilah tidak tertandingi istriku yang ada di rumah. Tetap mutoi atina mendarat di hatinya Rismawati. Maka Allah jaga dirinya. Itulah yang kita mau cari. Bagaimana rumah tangga tak dilindungi Allah? Kenapa ada suami tega mengkhianati istrinya? Kenapa ada istri berani mengkhianati suaminya? Karena Allah berlepas tangan darinya. Pondasinya lillahi ta'ala. Yang ketiga, Quran bilang begini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaian bagimu dan kamu pakaian istrimu. Apa maknanya? Kita pendekkan penjelasannya. Itu ayat menjelaskan tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya kekurangan. Jadi ketika ayat itu dibawa ke ranah nasihat perkawinan untuk mengantarkan kita sakinah, mawaddah warahmah, berusaha menerima kekurangannya pasangan. Jadi Ananda Muzakir Rismawati, jangan pernah memimpikan nak dapat pasangan sempurna tanpa kekurangan. Narapi kamu lino dek teruntuk. Karena semua orang punya kekurangan. Memang kalau buat tim parok itu Risma Muzakir, kalau pengantin parok itu benar semua itu. Tiga salah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya sokok mana. Nebur ki baineta Muzakir kopi setelah taruh lalu pejeh macam itu. Itu hawanya pengantin baru itu. Tapi tunggu mi 3, 4, 5, 6 tahun dan seterusnya, mengaku tidak mengaku pasti Muzakir akan menemukan kekurangannya Rismawati, Rismawati pasti menemukan kekurangannya Muzakir. Bukan mungkin, nah, pasti. Jadi ketika kita temukan kekurangannya pasangan, tak usah heran, bilang saja dalam hati, cocok nih, karena Allah sudah sampaikan. Tapi di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya. Pasti ada kelebihannya. Makanya ketika kita menemukan kekurangannya istri, suami, ngerangi kelebihannya. Masih banyak kelebihan yang lain. Kemudian untuk Ananda Muzakir,
Maka dia pun Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum. Istrimu itu adalah kebun. Ya Rabbi ini tak musakir akal barakana pada darah. Ya namanya kebun itu muzakir di tempat menanam. Ya namanya menanam, logikanya apa yang ditanam itu yang tumbuh. Kemakro. Kalau kita tanam jagung, tumbuh jagung. Kita tanam pepaya, tumbuh pepaya. Tidak mungkin jagung kita tanam yang tumbuh pisang. Apa mananya ayat? Allah bilang istrimu bagaikan kebun. Jadi hati-hati nak menanam kepada istri. Pagi mu tanam, itu cokok. Kalau kita tanamkan kejujuran kepada istri, insya Allah akan tumbuh kejujuran. Kita tanamkan cinta kasih sayang, tumbuh cinta kasih sayang. Kita tanamkan kata-kata rahmat, tumbuh kata-kata rahmat. Makanya kalau suami itu ngomong istrinya santun, magalau tuh balina. Coba kalau ada suami ngomong istrinya kasar, hei HP-mu ya, tunggu jawabannya, iyo HP ku. Tapi kalau dia bilang ibu HP tak ini, dia akan bilang itu iya HP ku. Kemaka si Dinda kipas tak ini, tajeng maka itu iya kanda. Yang kipas tak ini, iya yang, aku tuh. Tergantung cara tak menanam. Rismawati, bahasa Arabnya perempuannya mar'atun. Hampir mirip bahasa Arabnya cermin. Mir'atun, caming. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Itu cermin digunakan menatap. Ia tu kopura kimat caming, magasi tu apa pinading. Mau maga jana tapana tawe. Mau makada maga modele na magatoi kopura kimat caming pede tu. Enak perasaan. Jadi ketika menatap ke cermin enak perasaan. Perempuan hampir sama bahasa Arabnya cermin. Ikuti sifatnya cermin. Jadilah enak dipandang suami. Jadi bagaimana supaya enak dipandang suami? Acurin nabita. Perbaiki dua. Khalkan wa khulukan. Perbaiki fisik dan akhlak. Fisik ada masanya nak. Kawadi mupi mak bello pacantiki aleta abeloki untuk menyenangkan suami. Pang kata tu mai kun reba ini mentah-mentah telu ini anak-anak na sengaja na wa bedak ya aja na wa genco aja na wa mode magi mati ni dedena. Mode selama memungkinkan. Selama memungkinkan. Apalagi kalau kita maka maraina tanela kaita ujuagaku pakai kumaka dia tu hedasteri dia apa bedak tetu cek de ina nama cek ya loga-loga ya tu Hadijah napi cumpa cantik na nerko melo tama kamarai benen nabita biasa lalu nabita heran tama ni Hadijah iko mo Hadijah semagi we macanti lada ko wita aja pada seisa katong atu tu makun rai tama ni kamarai awendo lipak na sape kutan na petu maka tanito ni balsam dicium-cium pipinya mah berminyak tanah kapura dia nama para ke kompor lalu kan lulu dicium-cium lagi perutnya mah berminyak gosok. Bukan cuma nafsu itu yang hilang, namun nafsu maka tak betul. Itu ada masanya Ananda Rismawati. Yang seterusnya, narapi li supamasina pungwala ta'ala khulukan akhlak. Perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak. Ananda Rismawati. Maka dia geruta akhlak fisik. Itu fisik mengikuti akhlak.
tidak pernah akhlak mengikuti fisik. Coba dengar baik-baik. Maka dia guruta fisik mengikuti akhlak, akhlak tidak pernah mengikuti fisik. Jadi sebenarnya menentukan itu akhlak ampe. Ita negara. Betapa banyaknya orang kau di tengah-tengah itu maka cantik nah. Pilih tanding. Tapi majaan pena noyangkan. Napi mete apa kata tahu. Tapi situ ngen kata aku di tengah-tengah biasa-biasa nih. Wajah 5,6. Body kasih 3,1. Dia tama patolo. Tapi magallo ampena menerangkan 9,9. Jadi perbaiki akhlak. Termasuk bagian akhlak, Ananda Rismawati, jangan panggil suami tak nak namanya. Aja makan musakir. Aja acuri nabita. Kode pagaga anak ta terserah mau ki panggil papi wadi toma, eloki pipa wadi toma. Eloki maka dadaing, aja kapadi daing. Daw seko ikutan pada Jawa, mas. Dan kata tu gimi pada mi kita bone to sopeng. Noli telaken na, mas dari mana ya? Malogak to, leci amangi monas. Tapi kung anak tak sandarkan kepada nama anak. Siapa namanya anak yang pertama bisa dipanggil. Bapaknya Yanu. Maka terjadi orangnya makna Yanu. Yang kedua bagian akhlak. Tadinya Ananda orang tua tak dua. Ananda Muzakir. Saya baca tadi di biodata ayahanda sudah almarhum Haji Yusuf. Kalau dalam hadis sahih yang sanadnya dari Anas bin Malik, orang mati mengetahui perbuatan orang hidup, khususnya keluarganya. Jadi ayahanda Ananda Haji Muhammad Yusuf itu melihat anaknya Muzakir sudah ijab kabul. Nah itu makanya rekongka anak tu majaan penari munri mabeleri pung Allah Ta'ala orang tuanya sudah meninggal pedi tuatinna tama tuang panita ku kasih anakku magi dia mau sempajan nak magi dia mau turus perintah pung Allah Ta'ala iya kita nih bukti kekuasaan pung Allah Ta'ala dia lihat maka dia guru Harisa Allah yarham lebih macaka tu pakitan dari alam barsa daripada makuku. Lebih gampang dibeli-beli tua daripada tomate. Lebih gampang membohongi orang hidup. Dari mana kok? Dari barat pada dari timur. Tapi tomat dia boleh beli-beli. Paham? Menita kok. Tadinya orang tua tanah dua. Begitu Muzakir tadi bilang saya terima. Otomatis orang tua tanah 4. Orang tua mertua kedudukan sama. Durhaka kepada orang tua tertolak seluruh ibadah. Durhaka kepada mertua hukumnya sama. Makanya memanggil mertua itu jangan bilang bapaknya istriku, mamanya suamiku. Akedaki bapakku, mamaku. Karena memang sudah orang tuamu. Makanya dalam fikih mertua laki-laki jabat tangan menantu laki-lakinya tidak batal wudu karena memang sudah anaknya. Mertua perempuan jabat tangan menantu laki-lakinya tidak batal wudu karena memang sudah anaknya. Jangan pernah melupakan jasa pengorbanan orang tua. Nah surah Nabi ta abere kiri tamat tuata tulis abere ki. Namun orang tua tak sugi itu jalan mendatangkan rezeki. Elok ko sugi madeceng atau murilino muda rezeki gampang nasa nabita pancadi raja tamatuamu. Jadikan orang tuamu raja. Namun seka atinna tamatuamu cede bawang dah usah mimpi. Tak tolak mana rezeki. Karena Allah gantungkan redanya kepada reda orang tua. Reda Allah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Terakhir
Termasuk paling susah di cara itu pengantin baru. Pengantin baru magai biasa sila ada tomi macam ramal tomi nawan-nawai. Magi wisengi, saya kan juga mantan pengantin baru. Bahkan semua tamu yang datang dewa apa lagi? Kata balik anu, tege wita di syuting. Dia nama jam aku, dia perhatikan le tomi nawan-nawai. Abu Zakir terakhir. Nantina kalau sudah berduaan dengan istri tak di kamar. Si padua ni sebelum menyentuh istri duduklah berhadapan seperti tadi kita duduk, tapi jangan ada bantal. Sentuhkan kedua lutut tak dengan kedua lututnya istri. Pegang tangannya tadi seperti modelnya kita ijab kabul. Tarik nafas berdua. Lalu Muzakir baca asyhadu Allah ilaha illallah, langsung sambung Rismawati wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masamaki mania milla 2000 ta'ala. Ya Allah, satukanlah kami seperti engkau menyatukan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu Muzakir Risma tidak pernah berpisah. Di mana ada asyhadu Allah ilaha illallah, pasti ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penutup ya, dan terakhir dia negara munrin. Muzakir, tadi malam siapa yang menami itu main bola? Dia mau jampangin dia. Muzakir kalau main bola ki nanti Pak Guru kena bita kemak golok ki matu dilarang langsung gol. Jangan langsung gol, macam Nabi tak tu macai. Tapi itu bola tendang-tendang dulu ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur supaya lapangan hangat. Mupahana narapi karo. Ngerti mu? Ya napi pendahuluan. Yang paling inti Muzakir ya he. Begitu nanti kita sudah main bola, begitu dirasakan bola sudah hampir lepas masuk gawang. Datang aku bene maka dia mau paham wah. Begitu dirasakan bola sudah hampir lepas masuk gawang, jangan sekali-kali bola dilepaskan masuk gawang dalam keadaan lupa kepada Allah. Lepaskan bola iringi kalimat tauhid la ilaha illallah, cukup dalam hati aja nama gore di kamar rai tapa gurama ku la ilaha illallah lari ambang ma tuata maga ko jadi nama gaga bapak aman dan terkendali. Paling bagus Muzakir kasih tahu penjaga gawang, bola hampir lepas, supaya ketika terjadi timbang terima sama-sama kita mengingat kepada Allah. Ada tujuan Muzakir, semoga anak yang kita lahirkan juga selalu mengingat kepada Allah. Makanya dia tu pandritana boni selawajo pekogi melo madecing anak-anak. Bapak nama maling-maling, mana dia talinga? Jajan nama jangan-jangan. Mengerti Muzakir? Jadi semua, paham ah. Sakit mengerti mu? Padangi dia semua kada na pangir. Dia dah gili ke bayi nemo dan dah kada mu angkeling paham ah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah dan jangan pernah berani melanggar larangan Allah. Semoga ananda diwujudkan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sama-sama berbahagia. Demikian tadi kita telah bersama mengikuti nasihat perkawinan yang mana biasakan oleh Ibu Bursa
Dr. Samsuara Osman Emang. Atas nama keluarga besar dari kedua mempelai mengucapkan banyak terima kasih kepada Alena Gusta atas waktu yang telah diluangkan untuk memimpin prosesi ijab kabul pada siang hari ini, sekaligus membawakan nasihat perkawinan di siang hari ini. Dan terkhusus kepada rombongan mempelai laki-laki atas nama keluarga besar dari mempelai perempuan, memohon maaf bila mana terdapat kekurangan atau kehilafan di dalam pelayanan pada siang hari ini. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.